mengucap syukur Tuhan. Buat sore ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan bahwa hadirat-Mu Tuhan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan di masa-masa ini Tuhan, kami sangat butuh Engkau. Kami sangat membutuhkan kekuatan-Mu Tuhan. Karena tanpa kekuatan-Mu kami gak mampu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Tapi ketika kami sadar bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami sadar kami punya Tuhan yang luar biasa, Kau sumber di atas segala sumber. Itu yang membuat kami hari ini, kami tetap bisa bersukacita menjalani apapun kehidupan. Dan kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah goyah. Walaupun kami tahu bahwa ke depan perjalanan hidup kami Tuhan serasanya tertutup awan tebal. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau berdaulat atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Biar kuasa-Mu dinyatakan. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Lawat setiap kami yang hadir. Berikan kami semua datang ke tempat ini. Kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Yang percaya berkata amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya. Untuk saya bisa sharing firman lagi di tempat ini. Minggu depan saya sudah balik ke Indo ya. Kemarin saya juga dalam perjalanan saya diberi firman ini ya. Saya waktu dalam perjalanan saya kemarin ke New York, dari New York ke LA, Tuhan kasih firman di Yesaya dan itu yang saya rangkum ya. Jadi saya buat rangkuman ini kemarin saudara di pesawat. Tuhan cuma ingatkan buat saudara dan saya hari-hari ini tidak ada sesuatu yang bisa membuat hati Tuhan disenangkan selain saudara dan saya menjalani hidup bersukacita bersama Tuhan. Amin. Sukacita kita bukan karena masalah kita pulih, kita kaya, kita diberkati Tuhan dulu, kita punya rumah yang besar, kita punya mobil yang mewah, hutang-hutang kita sudah terbayar lunas. Tapi sukacita kita karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Kalau saudara lihat hari-hari ini betapa ngeri ya saudara. Kita tahu bahwa kita nggak bisa lagi main-main dengan yang namanya waktu. Waktu tadi pagi saya setiap hari buat renungan. Jadi saya share di grup ya. Saya buat renungan tadi, Tuhan itu ingatkan saya di Sefanya. Saya buat renungan yang salah satu poinnya ini. Sefanya 1:14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Saudara dan saya kalau kita baca ayat ini kita ngeri ya saudara. Kita sudah gak bisa lagi loh bermain-main sama waktu. Kita harus berpikir bahwa ketika itu hari datang, pertanyaannya, kita sudah siap enggak? Kita sudah memberi yang terbaik enggak sama Tuhan? Ya, kita tahu bahwa kita hari ini jangan jadi orang Kristen bertahun-tahun bangga, tapi kalau saudara membangun kehidupanmu bukan di atas batu karang yang teguh. Saudara hari ini pastikan ujian itu ketika datang. Ya, dan ketika saudara menjalani proses demi proses, saudara bisa lulus di hadapan Tuhan. Saudara akan lihat nanti pada akhirnya kalau saudara pulang ke rumah Bapak, saudara itu sebagai satu perabotan ya yang mudah terbakar atau yang punya nilai yang mulia. Ya, perabotan yang hari-hari ini yaitu yang biasa-biasa atau yang bernilai yang luar biasa. Pastikan sebelum waktunya berakhir, ini waktunya saudara dan saya berlomba-lomba untuk menjadi satu perabot yang nilainya luar biasa di hadapan Tuhan. Amin.
ya. Yuk kita baca hari ini, mau bersukacita ya. Kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena walaupun seberat apapun proses kehidupan kita semua, percayalah Tuhan selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang hadir hari ini, kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan yang hadir hari ini adalah Tuhan yang punya sumber di atas segala sumber. Itu sebabnya kita hari ini menjalani badai sebesar apapun, masalah sebesar apapun, kita tetap bisa bersukacita karena saudara berkata, aku punya Tuhan yang luar biasa, bukan masalahku yang luar biasa. Katakan, Tuhanku luar biasa, masalahku biasa-biasa. Amin. Jangan dibalik ya. Sering kali kita panik. Kalau kita sudah menghadapi masalah yang begitu berat, rasanya kita sudah tidak punya jalan keluar, kita tidak mampu lagi. Kita lihat fakta, kita lihat kemampuan, kita pakai akal pikiran kita sudah tidak mampu. Kita mulai berkata, masalahku berat, masalahku berat, masalahku berat. Tiap kali ketemu teman bilang masalahku berat, ketemu hamba Tuhan masalahku berat. Apa yang saudara gemakan, itu yang saudara makan buahnya. Jadi kalau sekarang mulai mengerti firman, katakan masalahku biasa-biasa karena Tuhanku luar biasa. Amin. Tiap kali kalau ditanya, gimana kabarmu? Jangan ngomong, iya loh masalahku tambah berat, hutangku tambah banyak, masa depanku tambah suram. Nanti itu terus yang saudara gemakan, itu nanti yang saudara makan, saudara nikmati. Hari ini walaupun hutangmu besar, katakan Tuhanku jauh lebih besar daripada hutangku. Amin. Yuk kita buka ayatnya ya. Kita buka dulu di 1 Tawarik 16 ayat 31 ya. 1 Tawarik 16 ayat 31. Kita mau baca sama-sama. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Tuhan mengajak saudara dan saya hari ini untuk bersukacita, bersorak-sorak. Jangan bilang gini, tidak bisa Bu Eli, mau sukacita gimana? Hutang lo di depan mata Bu Eli. Mau sukacita gimana Bu Eli? Penyakit sudah divonis dokter stadium akhir. Gimana Bu Eli bisa sukacita? Lihat suami, lihat pasangan hidup, lihat anak-anak makin hari yang makin menjengkelkan. Belum lagi saya difitnah orang. Kalau itu keputusan saudara, berarti saudara memilih selama hidup saudara tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Kalau saudara memuliakan Tuhan, pastikan sukacita, bersorak-sorak itu satu keputusan. Bukan tunggu semuanya baik-baik, aman-aman, nyaman-nyaman, baru bisa sukacita. Berarti firman itu tidak bisa digenapi. Firman berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Firman ini juga berkata, biarlah langit bersukacita, bumi bersorak-sorak. Bukan karena masalahmu selesai, bukan karena hidupmu tanpa proses, tapi karena saudara dan saya punya Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Itu yang perlu jadi pegangan hidup. Makanya kenapa saya berkata selama proses hidup saya 11 tahun lebih, hampir 12 tahun. Orang bilang gini, kok bisa ya? Kamu ini tidur ya bisa, makan ya banyak, kok bisa? Ya saya bisa karena saya sudah ngambil keputusan bahwa hidup saya bersukacita bukan karena ditentukan suami baik atau suami buruk. Mau baik, mau buruk, mau belum berubah, itu urusannya Tuhan. Badai di luar itu urusannya Tuhan. Yang penting dalam hidup saya hari ini sukacita. Karena saya punya Tuhan yang dahsyat. Kebaikan, kemurahan Tuhan belaka. Yang selalu mengikuti hidup saya seumur hidup saya. Itulah iman saya. Amin. Kalau saudara sedih berarti orang sedih itu gimana saudara? Ngimani yang buruk bakal menimpa saudara. Jujur kalau saudara nangis.
saudara hidup dalam depresi, takut, khawatir, pikiran saudara negatif atau positif? Negatif. Padahal keadaannya belum terjadi kan? Yang buruk belum menimpa kan? Yang terburuk belum menimpa, bencananya belum menimpa, tapi hidupnya sudah dalam ketakutan, kekhawatiran, panik, depresi. Karena apa? Karena ini iblis mulai mengintimidasi. Jangan-jangan nanti hidupmu akan seperti ini, seperti ini. Siapa yang mendikte? Iblis. Kenapa kita tidak belajar untuk Tuhan yang mendikte saudara? Kenapa kita belajar? Iblis seringkali gampangnya mendikte anak-anak Tuhan yang setiap hari kelihatannya baca firman. Sudah ditanya, sudah katam enggak baca firman? Oh katam, sudah 5 kali Bu Eli katam. Tapi waktu menghadapi badai, bukannya firman yang mendikte, tapi iblis. Iblis bilang gini, lihat ya, nanti 2 bulan kemudian hancur sudah. Lihat ya, nanti seperti ini hidupmu makin terpuruk. Dan itu saudara tangkap. Tapi ketika saudara berkata, hendak, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan sebagai sumber di atas segala sumber. Dia raja, dia yang boleh menentukan jalan hidupku. Walaupun jalan hidup orang benar, tidak selamanya hidupnya lurus tanpa badai. Tapi jalan hidup orang benar selalu ditentukan, ditetapkan langkah-langkah hidupnya oleh Tuhan yang baik dan luar biasa. Amin. Yuk kita baca Yesaya. Ini ayat yang kemarin Tuhan kasih buat hidup saya. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 ya. Saya kemarin di pesawat saya bilang gini, Tuhan, saya minta peneguhan firman buat saya, apa yang mesti saya lakukan? Dan ketika Tuhan bicara, Tuhan bilang gini, baca Yesaya 12 ayat, semuanya dibaca ya. Yuk kita baca dulu di ayat 1 sampai 3 dulu ya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Hari ini mungkin seperti saya mengalami proses, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ketika saya mengerti firman, saya tidak menyalahkan suami saya. Gara-gara dia, hidup saya menderita. Tapi sejak saya mengerti firman, saya tahu bahwa di titik saya mengalami masalah, itu ada proses yang saya tabur di masa lalu, yang membuat Tuhan tidak disenangkan dengan apa yang saya perbuat. Jujur saya pelayanan 2 tahun belum diproses Tuhan, tapi saya bukan orang Kristen yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Hidup saya memalukan Tuhan. Saya bukan jadi orang istri yang baik. Saya masih suka maki-maki orang. Saya suka menfitnah orang. Saya sombong. Saya tinggi hati. Saya suka nggosip. Saya suka bersungut-sungut. Dan kalau pertengkaran terjadi, saya selalu merasa bahwa suami saya nggak akan berani macam-macam. Dan itu membuat saya sebagai seorang istri yang sombong. Dikit-dikit kalau dia berani, saya bilang gini, kita cerai saja. Nah, apa yang saya ucapkan, apa yang saya gemakan, itu yang saya makan buahnya pada saat saya proses. Dan apa yang saya tabur di masa lalu dengan benih-benih dosa saya, di masa itu saya sadar bahwa Tuhan hari itu memproses hidup saya. Karena apa yang saya tabur, apa yang saya gemakan, itu yang menimpa hidup saya. Tapi ketika kita baca firman ini, kita tahu bahwa ketika kita bertobat, kita berbalik, kita datang sama Tuhan. Iya Tuhan, aku memang punya kesalahan. Apapun yang terjadi menimpa rumah tanggaku pada waktu itu, saya berkata, bukan sepenuhnya salah suami saya. Itu sepenuhnya karena salah saya sebagai seorang istri yang selama ini. Dan gambarannya gampang saudara. Waktu saya merenung ya, saya cuma bilang gini, iya ya Tuhan, saya ini fatal salahnya. Bayangkan saya punya suami yang baik ya, saya dikasih uang misalnya, istri itu dikasih uang jutaan, puluhan juta 1 bulan ya.
Tapi mulutnya enggak pernah manis. Begitu suami salah dikit, seorang istri itu biasanya ngomelnya panjang berkilo-kilo, ya. Pokoknya saya seperti itu, saudara. Saya kalau suami saya salah dikit aja, misalnya gagal dalam ngambil perhitungan kerjaan, saya bilang gini, makannya gitu ya. Nggak pernah kalau sudah menikah, makanya ibu-ibu perlu loh ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang di sini punya suami yang sudah menikah dalam jangka waktu sudah mungkin di atas 7-8 tahun. Kadang-kadang sulit untuk ngomong I love you gitu ya. Ngomong yang manis, kamu ganteng loh. Enggak, sering kali kalau kita sudah kebiasaan jangan berpikir oh suami itu sudah seperti saudara. Jangan saudara. Ya, nanti apa-apa enggak pernah dipuji. Sementara saya pikir di luar sana ada banyak wanita yang cuman dikasih uang 500.000, cuman dikasih 1 juta, ngomongnya sudah manis. Ya, koko ganteng loh. Diambilin minum lapar ya, dipijetin. Saudara lihat, inilah satu kesalahan di mana hari-hari ini banyak rumah tangga yang dikoncangkan. Karena apa? Ada perbandingan di luar begitu banyak. Dan ketika saya berpikir seperti itu, saya mulai merubah cara hidup saya. Dan saya tahu waktu saya berkata ampuni saya dan saya mau berubah. Sejak hari itu saya percaya murka itu telah surut. Dan hari itu Tuhan melakukan penghiburannya atas hidup saya menjalani proses. Sehingga Tuhan berkata gini, sukacitaku mulai hari itu bersamamu selalu. Aku selalu memberi engkau penghiburan. Makanya engkau tidak perlu bersedih hati. Sukacita aja. Jalani proses belum lihat hasil. Sukacita. Yang kedua, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat yang ketiganya ini luar biasa saudara. Maka ya. Jadi kalau saudara sudah melakukan step yang di ayat kedua. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Amin. Dan waktu saya baca ayat ini, Tuhan bilang gini, ini waktunya kamu akan menimba satu kegirangan dari mata air keselamatan. Kalau saudara dan saya bisa sukacita. Apa 3 hal sukacita yang harus saudara lakukan di ayat kedua? Yaitu yang pertama, jadikan Tuhanlah keselamatan saudara dan saya. Yang kedua, jadikanlah Tuhan itu kepercayaan saudara. Sehingga saudara tidak gemetar. Seringkali kita jadi orang Kristen percaya. Tapi percayanya 50% lihat fakta, 50% baru percaya sama Tuhan. Makanya saudara cuman hidup diombang-ambingkan masalah. Saudara tidak lagi hidup dengan iman percaya yang bulat sama Tuhan. Makanya waktu lihat keadaan makin buruk, saudara masih bisa iblis baca imannya. Takut, panik, stres, depresi, cari obat penenang. Itu karena percayanya nanggung, ndak bulat. Kalau saudara sudah mengatakan Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah kepercayaanku, hari ini masalahmu tambah berat, badaimu tambah luar biasa, suamimu tambah luar biasa, keuanganmu tambah sulit. Percayalah, Tuhan tetap berkata, ingat loh ya, kalau engkau tetap bisa bersukacita, engkau akan menimba mata air dari mata air keselamatan. Engkau akan menimba yang namanya kegirangan. Amin. Amin saudara. Firman ini tidak berkata akan menimba kehancuran, tidak loh. Tapi kita semua dijanjikan untuk menimba kegirangan dari mata air keselamatan. Amin. 3 hal. Jadikan Tuhan keselamatan, kepercayaanku. Yang ketiga, Tuhanlah
kekuatanku dan mazmurku. Kalau saudara jadikan Tuhan kekuatan dan mazmur saudara, percayalah masalahmu akan biasa-biasa. Kenapa? Karena pencobaan, proses hidup itu tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan yang menopang saudara dan saya jauh lebih besar. Amin. Sehingga saudara pasti sanggup menanggung segala perkara. Ya, kita bahas 3 hal. Jadi pesan saya hari ini, sukacita. Tuhanlah sukacitaku ketika saudara bisa menjadikan Tuhan 3 hal. Keselamatan, kepercayaan, kekuatan, mazmurku. Ngadapi badai sebesar apapun, saudara tetap akan berkata, aku akan bersorak-sorai. Aku akan terus bermazmur bagi Tuhan. Aku tidak akan pernah menyerah, karena aku tahu bahwa Tuhan memberikan penghiburan atas hidupku di tengah badai yang besar. Yang pertama, Tuhan keselamatanku, ya. Kita buka di mana seorang Daud yang berkata di Mazmur 62 ayat 2, ya. Bagaimana Tuhan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hari ini kita mau belajar untuk tenang supaya bisa bersukacita. Karena kita tahu bukan daripada keuanganmu yang menyelamatkanmu. Bukan karena suamimu jadi baik yang menyelamatkanmu. Bukan karena engkau punya rumah mewah yang bisa menyelamatkanmu. Bukan karena engkau punya deposito yang cukup yang bisa menyelamatkanmu. Tapi yang bisa menyelamatkanmu karena saudara dan saya punya Tuhan yang hebat. Tuhanlah keselamatanku, ya. Yuk, bagaimana Tuhan keselamatanku? Kita buka, yaitu yang pertama, jadikan Tuhan andalan hidup saudara. Kalau hari ini Tuhan keselamatan saudara, hari ini ngalami masalah apapun, jadikan. Yuk kita baca Mazmur 62 ayat 3. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bagaimana kita mau menjadikan Tuhan gunung batu, keselamatan, kota bentengku? Jadikan Tuhan andalanmu. Jangan pakai kekuatan kita hari-hari ini. Tidak akan mampu saudara. Kita percaya kita menjadikan bukan lagi keuangan gunung batu kita, bukan lagi kota benteng kita, tapi Tuhanlah gunung batu, kota keselamatan dan kota benteng saudara dan saya. Amin. Kalau kita punya kota benteng yang kuat, kita itu punya tempat untuk bersandar. Orang kalau punya tempat sandaran yang kuat, bisa jatuh mungkin bisa, tapi pasti nggak sampai tergeletak. Kenapa? Karena sandarannya kuat. Tapi kalau hari ini saudara cuman seperti saya dulu, saya nyendernya bukan sama Tuhan. Karena punya suami yang baik, suami yang cinta mati, sepertinya dia segala-galanya buat hidup saya. Saya jadi orang Kristen, saya pelayanan, tapi saya nyendernya sama suami. Kota benteng saya suami. Begitu suami saya selingkuh, hidup saya sepertinya hancur. Hidup saya benar-benar hari itu terpuruk. Untung saya ketemu kota benteng yang benar-benar teguh. Sehingga ketika hari itu saya bertobat, saya mulai mengubah bahwa senderan hidup saya bukan lagi suami saya. Yang saya jadikan sandaran hidup saya adalah Tuhan kota benteng saya. Itu membuktikan 12 tahun proses hidup saya. Membuat hidup saya tidak hancur tergeletak. Tapi justru proses itu membuat hidup saya arahnya naik, berhasil dan beruntung. Amin. Bukan buntung. Tapi kalau saya hari itu menjadikan suami saya kota benteng saya, hidup saya hanya bersandar sama keuangan. Mungkin saudara hari ini satu-satunya saudara pikir kalau tidak punya kerjaan di Amerika gimana ya Tuhan. Kalau itu yang jadi sandaran hidupmu, hanya pekerjaanmu, hanya keuanganmu, maka suatu hari engkau akan hancur.
Tapi kalau hari ini engkau menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupmu, sebagai keselamatanmu, percayalah Dia tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh dan jatuh tergeletak. Amin. Ada titik di mana tangan ini punya kedaulatan. Tangan Tuhan mengizinkan saudara ada di bawah titik nadir. Tapi suatu kali tangan ini juga akan mengangkat hidupmu tinggi-tinggi. Amin. Amin saudara. Yang kedua, apa yang mesti saudara lakukan setelah sebagai Tuhan sebagai andalan saudara? Baca Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, ya. Sebab daripadanya lah harapanku. Amin saudara. Yang tadi sudah tidak goyah, ini tenang. Kenapa? Karena saudara dan saya hari ini tenang aja. Keuanganmu lagi arahnya minus, tenang. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Amin. Kita punya pengharapan, yaitu Tuhan penyelamat yang hebat. Amin. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan pengharapanmu, tidak pernah mempermalukan hidupmu ketika engkau hari ini teguh berharap kepada Tuhan. Orang yang teguh berharap sama Tuhan tidak akan melihat fakta. Fakta boleh berbicara hancur-hancuran. Tapi ketika engkau punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan, percayalah pada suatu kali pengharapan itu akan terlihat hasilnya luar biasa. Amin. Jadi sekarang tidak perlu goyah ya, tidak perlu panik, tenang. Katakan buat jiwa saudara kalau mulai depresi, tenang. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang besar. Amin. Ya, yang ketiga bagaimana Tuhan jadikan Tuhan sebagai apa kalau keselamatan? Yuk baca Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Jadi hari ini tidak perlu lari kemana-mana. Tidak usah cari dukun. Tidak usah cari paranormal. Tidak usah cari obat penenang. Tidak usah cari solusi hutang online. Ada banyak orang yang hari-hari ini konseling sama saya terbelit hutang online. Ya, itu karena apa? Pada waktu keadaan terdesak dia cari perlindungan. Dia pikir dengan hutang online itu bisa menyelesaikan masalah. Saudara tahu hutang online itu kelihatannya di awal gampang. Tapi saudara pernah tahu enggak bunga semua yang dibebankan buat saudara itu sudah enggak masuk akal. Serasa saudara enggak bakal mungkin bisa untuk membayarnya. Bahkan kalau di Indonesia ya, saya pernah ditunjukin orang konseling saudara, ngeri. Hutang online loh cuma nilainya berapa juta. Kalau telat bayar, itu yang namanya kontak di memori handphone saudara. Ada berapa orang pun dia sudah punya datanya. Dan dia kata-katain saudara, jangan dicari yang namanya ini. Bajingan, kurang ajar, maling, tidak tahu diri. Semua kata-kata kotor. Saya sampai ngeri saudara. Secara tidak langsung saudara dijatuhkan mentalnya saudara. Ngeri. Makanya hari ini yuk jangan lari kemana-mana. Tuhan sudah berkata percayalah kepadanya setiap waktu. Jangan hanya sewaktu-waktu. Kalau percaya sewaktu-waktu, nanti misalnya saudara percaya Tuhan hanya di jam doa pagi, malam mau tidur. Dari waktu pagi setelah melakukan aktivitas, apa yang saudara lakukan? Tidak lagi percaya. Hidup dalam kekhawatiran, mulai puter otak. Oh, aku harus utang ini ya, aku harus minta pertolongan ini ya, aku harus gadaikan ini dan sebagainya. Percayalah, kalau firman berkata, percaya kepada Tuhan setiap waktu, curahkan isi hatimu, curhat aja sama Tuhan. Tuhan, aku lagi pepet. Saya belajar saudara. Kalau saya lagi disakiti, dulu saya melo. Di dalam kamar ngunci pintu nangis-nangis sendiri.
Tapi ketika saya mengerti firman, saya nggak mau lagi melo, saudara. Saya mulai berkata, Tuhan, aku mau belajar percaya kepadamu setiap waktu. Saya mulai curahkan isi hati saya. Saya sakit, Tuhan, tapi saya nggak mau balas. Saya nggak mau lagi untuk sakit hati, Tuhan. Saya minta kekuatan. Saya minta perlindungan-Mu. Supaya saya mampu untuk menyelesaikan semua ini dan keluar lebih dari pemenang. Waktu saya curhat sama Tuhan, Tuhan kasih sesuatu enggak? Kasih. Bukannya masalah selesai, bim salah bim. Doa itu bukan mantra, saudara. Tapi ketika saya sudah curhat, saya mengalami kelegaan. Seperti saya diberi rema, saya diberi nasihat, tuntunan sama Tuhan. Dan itu mengubah mindset saya yang menimbulkan saya semangat. Amin. Tidak ada ruginya, saudara, ya. Yuk, bagaimana Tuhanlah kepercayaan. Jadi 3 hal ya, Tuhan keselamatan hari ini. Jangan andalkan apapun, Tuhan andalanmu, Tuhanlah harapanmu, Tuhanlah perlindungan saudara. Amin. Tidak usah cari kemana-mana. Pastikan ketika saudara tetap komit setiap kali percaya sama Tuhan setiap waktu. Percayalah. Orang yang dipercaya setiap waktu, maka setiap waktu juga Tuhan akan menyertai, memberkati, memberikan jalan solusi yang terbaik. Amin. Tuhan kepercayaanku, buka di Mazmur 71 ayat 4-6. Mazmur 71 4-6 ya. Pemazmur berkata, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang lalim dan kejam ya. Pemazmur ini menghadapi cengkraman. Orang yang sudah menghadapi cengkraman, keadaan yang kejam itu keadaan yang tidak mudah. Tapi dia bisa berkata, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, kepadamulah ini. Kalau saudara menjadikan Tuhan jadi kepercayaan saudara, percayalah, dia berkata, Engkau telah, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Hari ini jadikan Tuhan kepercayaan saudara, yaitu apa? Hari ini pastikan kita ini cuma bertopang sama Tuhan. Sejak dari kandungan ya saudara, hari ini kita bertopang, dan setelah bertopang hari ini menjalani kehidupan. Ketika engkau keluar dari kandungan dan ketika engkau menghadapi realita kehidupan, libatkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita memuji-muji Tuhan. Orang yang sukacita itu selalu cirinya itu, saudara. Apa-apa terjadi, kita cuma bertopang aja sama Tuhan. Toh Tuhan sudah memberkati kita sejak dari kandungan ibu kita kok. Tuhan itu berjanji untuk memelihara, untuk menyertai saudara dan saya sampai di akhir zaman. Sehingga dalam segala hal orang yang bersukacita, dalam keadaan panik apapun, kita libatkan Tuhan karena kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu, pasti mendatangkan kebaikan. Seringkali kalau kita panik, kita itu tidak melibatkan Tuhan. Ya, kita lebih banyak melibatkan orang dunia, pendapat dunia. Gini loh, pengalamanku ya, kalau kamu punya suami yang selingkuh, kamu itu jangan diem aja, jadi keset. Seharusnya sekali-kali kamu juga boleh cek handphonenya. Kamu boleh sekali-kali buntuti dia kemana, tangkap dia. Dulu suamiku ketika saya gituin, oh dia bertobat. Saya bilang bohong. Tobatnya pasti tobat kumat. Kenapa? Karena takut sama manusia. Tapi hatinya belum terbentuk. Orang kalau cuman takut sama manusia, hatinya belum dibentuk sama Tuhan, tobatnya itu tidak akan tobat yang sejati. Saya cuman ngomong, tidak perlu. Kita lo punya Tuhan yang besar. Ngapain kita mesti percaya sama pengalaman manusia? Kita lo punya Tuhan yang dahsyat. Kalau Tuhan berkata, aku turut bekerja, ya libatkan. Ketika dia bekerja, dia memperjuangkan perkara kita. Ketika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Itu.
itu yang saudara percayai, pasti keluar dari pemenang. Kalau saudara ikut pendapat dunia, belum tentu. Pengalaman orang, karakter orang tidak sama. Boro-boro ada banyak istri, ya saya konselingi ibu rumah tangga banyak yang dicerai. Gara-gara apa? Gara-gara nangkep basah suaminya. Ketika tangkep basah, tidak kuat iman. Saya tanya, kenapa kamu diurus surat cerai? Padahal terakhir waktu saya konselingi dia, semuanya sudah baik-baik. Dia cerita, ya Bu Eli, saya diajari teman. Diajari gimana? Saya disuruh pakai jasa, trek suami kemana. Bener loh Bu Eli, cuman bayar murah. Habis saya trek, saya tahu di mana. Saya datangi Bu Eli. Ternyata mereka berdua ada di restoran. Terus, ya saya enggak tahan Bu Eli. Nah itu mencobai. Kamu mencobai Tuhan Allah. Sudah tahu manusia itu punya kekuatan terbatas. Dia datangi suaminya sama wanita ini. Disiram air. Jadi terjadi pertengkaran di restoran itu, suaminya malu. Bu Eli, yang lebih menyakitkan lagi kenapa? Suami saya bukan bela saya, malah bela itu pelakor Bu Eli. Dia usir saya, dia bilang gini, kamu pergi, kamu ndak layak datang ke sini karena aku cinta dia, aku ndak pilih kamu, aku pilih dia. Saya ditinggal pulang sendirian, seluruh restoran lihat saya. Lah salahnya siapa? Makanya hari ini yuk kita itu punya Tuhan yang besar. Libatkan Tuhan sudah. Kita percaya kalau libatkan Tuhan, Dia berjanji akan menyertai saudara dan keluar lebih dari pemenang. Amin. Semuanya pasti baik-baik kalau Tuhan yang dilibatkan. Amin. Yang ketiga, kita memuji Tuhan. Orang yang bersuka cita itu mulutnya selalu memuji Tuhan. Makanya jangan, orang terlihat kok, iblis bisa baca hidup saudara sebagai anak Tuhan, tapi gampang jadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena orang Kristen banyak ketika menghadapi masalah, yang dipuji-puji masalahnya. Aduh hutangku, aduh suamiku, gemes ya, mau apa saya apakan ini, aduh, yang dipuji masalah terus. Coba iblis gemetar enggak kalau setiap kali ketemu saudara didengarnya gini, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Saudara nyanyi, how great is our God. Wah, itu membuat iblis gemetar loh. Masalahnya besar masih bisa ngomong Tuhannya besar. Dan waktu saudara bisa memuji-muji Tuhan, siapa yang disenangkan? Tuhan, malaikat surga disenangkan. Tapi kalau muji masalah terus, ngomongin utang, ngomongin masalah, siapa yang disenangkan? Iblis. Karena iblis tahu, tiap saudara memuji masalah, itu kekuatanmu habis. Besok muji masalah lagi, kekuatanmu habis. Lama-lama saudara dengan mudahnya dicuri, dibunuh, dibinasakan. Karena mulut ini yang dipuji masalah. Mulai sekarang gak usah ngomong masalah. Bilang sama masalah, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku sudah serahkan masalahku ke dalam tangan Tuhan. Aku tahu Tuhan punya waktu dan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalahku menjadi satu kemenangan. Amin. Setelah itu gak usah dipikiri, dijalani. Dijalani dengan apa? Iman saudara. Amin. Yang ketiga, yuk ayat terakhir. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya, jadi 3 hal tadi, kita bertopang kepada Tuhan, libatkan Tuhan, puji Tuhan. Sekarang yang terakhir, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan mazmur saudara. Yuk buka Mazmur 118 ayat 14 sampai 15a dulu. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Ya, ketika saudara menjadikan Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, maka Tuhan itu menjadi keselamatan. Ada sorak-sorai yang ayat 16-nya dibaca. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
Hari ini pastikan saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai kekuatan saudara. Kenapa? Hari ini pastikan karena tangan Tuhan yang berkuasa meninggikan saudara dan saya. Tidak ada tangan yang bisa meninggikan saudara. Ya, walaupun hari ini banyak tangan, banyak orang mereka-rekakan yang jahat atas hidupmu. Tapi percayalah, di dalam tangan Tuhan, orang yang mereka-rekakan yang jahat, semuanya akan dirubah oleh Tuhan dengan kuasanya. Dia sedang mereka-rekakan yang terbaik. Makanya tangan Tuhan pasti meninggikan saudara dan saya. Amin. Tangan kanan Tuhan melakukan apa saudara? Keperkasaan. Jadi hari ini tidak perlu takut. Hari ini percayalah ada tangan Tuhan yang hari ini melakukan keperkasaan. Mungkin secara kekuatan, secara kemampuan saudara sudah tidak bisa jalani hidup lagi. Mungkin saudara bilang gini, aku ini sudah hancur-hancuran. Usahaku sudah menjelang bangkrut. Penghasilanku sudah tidak tahu Tuhan. Untuk bertahan hidup rasanya bagaimana, saya sudah tidak punya bayangan. Tapi percayalah, saudara tidak mampu, tapi kita tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang akan melakukan keperkasaan di balik masalahmu yang hancur-hancuran, di balik rumah tanggamu yang hancur-hancuran, di balik semua keadaan hidupmu yang hari ini engkau rasanya tidak bisa lagi bertahan. Tapi percayalah, tangan kanan Tuhan yang akan melakukan keperkasaan. Yang ketiga, Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin saudara. Kita percaya bahwa yang ketiga, tangan Tuhan itu akan menghidupkan, bukan mematikan saudara dan saya. Kalaupun dia izinkan hari ini keadaanmu tidak bertambah mudah, jalan hidupmu bertambah sulit, percayalah tangan kanan Tuhan itu tidak akan pernah arahnya mematikan saudara dan saya. Tapi arahnya selalu menghidupkan. Amin. Ketika saudara sadar dengan semua ini ya, hari ini Tuhan kekuatan Mazmur, makanya hari ini yuk orang yang sukacita itu selalu kepingin berkata bahwa hidupnya ada sorak-sorai dan kemenangan. Ya, itulah ciri orang sukacita, selalu sorak-sorai. Tidak usah takut karena ada tangan Tuhan yang meninggikan, yang melakukan keperkasaan, dan tangan Tuhan yang menghidupkan bukan mematikan. Dan hari ini Tuhanlah kepercayaan. Kalau Tuhan jadi kepercayaan saudara, maka kita akan bertopang kepada Tuhan, kita libatkan Tuhan dan kita mau memuji Tuhan. Ya, sebaliknya hari ini juga Tuhan sebagai keselamatan, jadikan gampang kan? Tuhan andalan saudara, harapan perlindungan. Yuk ayat yang terakhir ya, Yesaya tadi dibaca. Dari Yesaya, setelah itu selesai pemain musik boleh siap di depan ya. Yesaya 12 ayat 4, 5 dan 6. Pada waktu ayat ini saya baca, Tuhan cuma pesan buat hidup saya. Eli, lakukan ini. Gak usah pusing dengan masalahmu. Gak usah pusing dengan keadaanmu. Gak usah pusing panik dengan prosesmu. Tapi yang aku mau dalam hidupmu, lakukan ini. 5B ini ya. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi, berserulah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung ada di tengah-tengahmu. Amin saudara. Hari ini saudara percaya bahwa Allah Israel, Raja di atas segala raja, itu ada di tengah-tengah saudara. Saudara percaya? Dia ada di tengah-tengah masa pandemi ini. Saudara percaya? Dia ada di tengah-tengah keuanganmu yang lagi kacau balau. Saudara percaya? Dia ada di tengah-tengah proses hidupmu yang
tidak terlihat jalan keluarnya. Saudara percaya? Saudara percaya? Kalau saudara percaya pesan Tuhan malam ini, yuk kita mau bersukacita. Amin. Jangan tunggu sukacita kalau semuanya baik-baik. Ini masa yang sukar, makin sukar. Saudara, kita tidak akan lihat keadaan dunia ini semakin baik. Yang perlu dipersiapkan kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman adalah mental pemenang. Orang yang punya mental pemenang itu tidak pernah takut, saudara. Menghadapi apapun sebagai seorang prajurit, saudara dipersiapkan Tuhan. Saudara akan berkata gini, dunia ini boleh arahnya hancur. Karena memang firman Tuhan berkata, dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ketika saudara tahu kita punya komandan yang tidak pernah terkalahkan, maka saudara sebagai seorang prajurit, saudara akan punya mental lebih dari pemenang. Dunia boleh hancur, ekonomi boleh hancur, keadaan apapun boleh hancur. Tapi buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita tidak akan pernah hancur. Karena ada Tuhan di tengah-tengah keadaan hidupmu yang menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Amin saudara. Yuk bangkit berdiri ya. Hari ini kita perlu bersyukur, bersaksi, bermazmur, berseru, bersorak-sorai. Lakukan ini 5B. Bersyukur Raja. Saksikan Tuhan besar. Loh besar di mana Bu Eli? Wong Bu Eli lihat masalahnya makin parah kok Tuhan besar. Loh Tuhan besar atas hidup saya. Karena saya terbukti saya jalani proses hari ini. Saya di bawah Tuhan makin kuat. Saya bisa jadi saksinya. Saya bisa bawa suami saya kenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya bisa lihat anak yang sekolah Alkitab. Saya bisa lihat anak-anak yang baik-baik. Bahkan hidup saya jadi berkat. Apa enggak luar biasa Tuhan? Amin. Amin. Hari ini bermazmur Raja. Nyanyi, nyembah Tuhan. Hidup intim sama Tuhan. Tidak usah peduli sama keadaanmu. Intim. Terus bangun hubungan sama Tuhan. Sering berseru sama Tuhan. Saya kalau tidak kuat, saya bilang sama Tuhan, angkat tangan Tuhan. Saya angkat tangan. Ketika saudara makin sering angkat tangan, maka Tuhan makin sering turun tangan. Amin. Sorak-sorak. Orang yang sukacita akan membuktikan bahwa dirinya tidak akan terpengaruh dengan badai apapun. Dia akan hidup terus bersorak-sorak. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersukacita bersama Tuhan. Karena Dia adalah keselamatan saudara. Dia kepercayaan saudara. Dia adalah kekuatan dan mazmur saudara. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang sempurna atas hidup kami. Buat karya-Mu yang indah.
ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia sudah melihat setiap hati saudara. Dia lagi menyelidiki hati saudara. Kenapa Tuhan berkata, nak, bersukacitalah senantiasa. Karena dia hadir di tengah-tengah saudara dalam setiap musim apapun kehidupanmu. Dia tidak pernah lepas tangan. Dia tidak pernah tidur lihat penderitaanmu. Dia tidak pernah diam dengan rasa sakitmu. Dia tidak pernah tidur atas keuanganmu, atas rumah tangga, proses hidupmu. Bahkan dia mengerti setiap tetesan air mata yang saudara setiap hari berkata, Tuhan, aku tidak kuat. Bahkan ketika saudara menangis dan saudara berkata, aku mengangkat tanganku Tuhan. Di situ Tuhan berkata, ketika engkau mengangkat tangan, aku sedang turun tangan, turut bekerja di dalam segala proses kehidupanmu. Tapi yang perlu engkau tahu, anakku, engkau harus sabar. Waktuku bukan waktumu, caraku bukan caramu. Mungkin terlihat bahwa penundaan Tuhan itu membuat saudara dan saya menderita. Saudara mungkin berpikir seperti saya, Tuhan, 12 tahun bukan waktu yang singkat. Kenapa Tuhan engkau izinkan aku menderita? Kenapa engkau tidak izinkan aku pemulihan Tuhan? Tapi ketika Tuhan berkata dalam hidup saya, waktuku selalu yang terbaik. Caraku selalu yang tak pernah engkau duga-duga, anakku. Dan di situ saya mengucap syukur. Saya melewati sampai hari ini dengan sukacita. Saya melihat kebaikan Tuhan ketika saya menjadikan Dia keselamatanku, kepercayaanku, kekuatanku dan mazmurku, dan itu saya buktikan sampai hari ini. Tuhan sebagai Raja, Tuhan di atas segala sumber atas hidup saya, memelihara hidup saya secara luar biasa. Biarlah malam ini Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan hidup anak-anak. Mereka yang datang dengan kecewa, mereka yang datang, mana Tuhan? Buktinya mana? Aku tidak pernah lihat jalanmu Tuhan. Justru yang aku lihat, keadaanku tambah parah. Malam ini Tuhan berkata, tetaplah sukacita. Karena sebentar lagi, engkau pasti menimba kegirangan dari mata air keselamatanku. Engkau bukan menimba perkara yang sia-sia. Firman-Ku berkata malam ini, engkau pasti menimba air kegirangan dari mata air keselamatan. Ketika Tuhan berbicara kegirangan, itu akan ada hasil spektakuler, ada mujizat, ada janji Tuhan. Apa yang tidak pernah saudara pikir, apa yang tidak pernah saudara pikir dan saudara dengar, itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya malam ini. Terima dengan iman malam ini yang terbaik. Engkau sudah menerimanya malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keuanganmu, dalam rumah tanggamu, dalam kesehatan masa depanmu, engkau sudah menimba kegirangan malam ini. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Kami tidak mau sedih lagi. Pulang dari tempat ini kami diubahkan. Kami bukan pribadi yang sama, tapi kami jadi pribadi yang tegar, kuat di akhir zaman. Kami mau Tuhan melakukan 5B Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersaksi. Kami mau bermazmur. Kami mau berseru-seru dan kami mau bersorak-sorak. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan Pak Agung dan Bu Linda dalam pelayanannya. Engkau kirim jiwa-jiwa yang baru. Engkau melihat kesetiaannya Bapak. Berkati setiap mereka yang sudah melayani di tempat ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.